Selamat sore sahabat Lidatur dan juga sahabat YouTuber dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menyampaikan menyambung masalah kontroversi bahaya tidaknya penggunaan Zoom meeting. Tetapi sesuai judul, saya tidak akan mengatakan bahaya tidaknya, atau saya tidak akan mengklaim tentang bahaya Zoom meeting. Cuman saya akan memberikan kesaksian bahwa saya telah menjadi korban setelah saya menggunakan aplikasi Zoom meeting untuk telekonferensi. Nah, kronologinya seperti ini. Di hari Kamis tanggal 7 Mei 2020 saya diundang untuk telekonferensi menggunakan aplikasi Zoom meeting oleh sebuah panitia sekolah. Sebelumnya saya sudah dengar akan kelentingan bahaya aplikasi Zoom meeting. Makanya saya menyampaikan keberatannya, saya tidak bersedia untuk menggunakan Zoom meeting. Lebih baik ketemu saja. Tetapi karena teknis tidak bisa ketemu, tidak mendapatkan izin suami dan sebagian itu ibu-ibu, maka akhirnya saya menyetujui. Singkat cerita, hari itu terjadilah telekonferensi memakai Zoom meeting dan saya login menggunakan laptop memakai akun anak saya. Itu selesailah. Nah, malamnya saya dapat sharean video dari teman SMA saya yang isinya tentang bahaya penggunaan Zoom meeting, dan di akun dia baik di laptop maupun di HP itu lagi coba diretas orang. Tapi menurut saya itu sumbernya memang tidak jelas dari mana siapa yang mengunggah itu tidak jelas. Tetapi saya cukup was-was juga. Akhirnya saya membuka browsing tentang bahaya Zoom meeting ini. Hampir semua konten YouTube yang mengunggah tentang bahaya Zoom meeting itu saya buka semua, hampir semua, dan sampai kepada beberapa komen-komennya. Nah, menurut saya konten yang berbobot yang mewakili tentang bahaya tidaknya Zoom meeting itu yang pertama itu ini dari konten ini, karena di sini ada penjelasan dari ahli IT, bidang IT. Kemudian yang kedua, yang konten ini juga beliau seorang ahli IT yang menjelaskan cukup detail. Kemudian konten ini dan ini dua-duanya adalah menurut saya cukup piawai dalam bidang IT ini mewakili. Sampai ada satu komen-komen yang saya simpulkan, yang saya ambil. Ini komen yang berbobot adalah ini dari Mas Anas ini. Terima kasih Mas Anas, ini cukup berbobot. Nah, silakan kalau Anda tidak yakin, silakan Anda browsing sendiri di channel-channel konten-konten yang tadi saya share tadi. Nah, seperti itu. Terus kemudian akun Gmail saya juga bersihkan. Saya masuk pengaturan akun, ternyata akses pihak ketiga masih ada aplikasi Zoom Cloud Meeting. Saya langsung delete dan akun saya ganti password. Saya berpikiran masih untung saya loginnya memakai akun anak saya, mungkin akun anak saya tidak ada apa-apanya. Oke, selesai sudah. Terus sampai suatu saat, yaitu tepatnya di hari Jumat tanggal 15 Mei itu saya sama istri saya ke ATM untuk store tunai. Oh ya, karena saya usaha bergerak di bidang tour and travel, lebih spesifiknya di tour organizer. Nah, di musim pandemi COVID-19 ini ada beberapa jadwal trip yang tergeser
ada yang ditunda, dan ada pula satu yang di cancel. Nah, yang di cancel ini saya punya kewajiban untuk membayarkan uang refund. Nah, makanya itu saya pergi ke ATM untuk store tunai, karena menurut saya saldonya masih kurang. Store pertama nggak ada masalah karena saya nggak lihat truk. Begitu store kedua saya ngeliat truk, saldo saya makin berkurang. Akhirnya saya buka HP, saya masuk ke M-Banking. Di situ ada riwayat mutasi rekening yang gelap, yang menurut saya bukan saya pelakunya dan saya tidak tahu siapa pelakunya. Habis saya buka M-Banking di HP, jelas ada penyelewengan transaksi. Kemudian saya kembali ke ATM, saya tarik semua dananya, dan yang tidak bisa ditarik selebihnya saya transfer ke rekening istri saya. Setelah itu saya telepon ke call center bank, dan disitu dijelaskan apakah Bapak memakai aplikasi One Click. Saya merasa tidak memakai. Nah, kemudian akun M-Banking saya terus diblokir, semua kartu ATM diblokir semua, dan saya diharapkan untuk disuruh datang ke kantor bank pada esok harinya. Tapi karena hari itu hari Jumat, saya nunggu hari Jumat, besok Sabtunya libur, Minggu kemudian Senin saya baru ke bank. Dan saya langsung buka laptop, akun anak saya yang ada di laptop, saya cek, ternyata masih ada akses pihak ketiga, yaitu Zoom Cloud Meeting. Langsung saya delete secara permanen, dan akun anak saya langsung diganti password. Seperti itu. Nah, ternyata tidak hanya ada di M-Banking, ternyata ada yang di OVO juga diretas. Ini yang di OVO. Nah, ini yang di akun OVO saya, kita buka historinya. Histori terakhir tanggal 18 Mei 2020, paling atas tuh aman. Di bawahnya nggak ada transaksi. Kemudian di tanggal 15 Mei itu juga aman. Nah, dimulai penyelewengan di tanggal 14 Mei, dan sebelumnya juga ada. Di hari sebelumnya itu ada pembayaran ke Kodapai, padahal saya tidak pernah merasa memakai Kodapai. Tetapi yang paling parah yaitu di tanggal 14 Mei. Ini yang paling bawah. Itu transfer dari M-Banking sebesar 500.000. Itu maksudnya saya top up dari M-Banking saya ke akun OVO saya ini, yang kemudian untuk melakukan pembayaran ke Kodapai. Atasnya juga begitu, transfer dari M-Banking ke OVO, kemudian dikeluarkan lagi ke Kodapai. Atasnya juga begitu, sampai yang paling atas ini ada riwayat transfer ke Talita Ezar Azaria Purwa. Ini maksudnya dari akun OVO saya transfer ke akun OVO anak saya. Nah, akun ini yang pernah saya buat login di Zoom Meeting menggunakan laptop memakai akun anak saya ini. Memang pernah ada riwayat, saya pernah top up dari M-Banking saya ke akun OVO anak saya sebesar 50.000, tidak lebih. Nah, riwayat itu diambil untuk menelusuri akun M-Banking saya, kemudian juga lari ke akun OVO saya. Nah, di tanggal 15-nya di atasnya ini tidak ada aman, karena di tanggal itu saya baru mengetahui bahwa akun saya ini diretas. Itu saat saya mau store tunai ke ATM. Setelah selesai, saya langsung pulang, saya buka laptop, saya amankan akun anak saya buka pengaturan akun, ternyata memang masih ada akses pihak ketiga, yaitu Zoom Meeting. Nah, langsung saya delete akses pihak ketiga, kemudian akun saya ganti password, dan itu sudah tidak ada penyelewengan lagi. Sampai terakhir yang paling atas tanggal 15 Mei aman. Itu riwayatnya seperti itu. Nah, hari Seninnya saya juga pergi ke bank untuk menindaklanjuti laporan yang dari call center itu. Oke guys, kita sudah ada di Bank BCA. Itu kita akan menindaklanjuti laporan yang kemarin saya laporan di Halo BCA. Nah,
Tetapi ya itu keadaannya seperti ini nih, tuh ramai antriannya, dan semua antrian harus di luar, tidak ada yang di dalam. Nah, cuma saya sudah ambil antrian nih, nomornya 0064. Saat ini baru nyampe antrian ke 40, jadi masih 24 antrian lagi. Mudah-mudahan waktunya keburu karena hanya buka layanan sampai jam 2. Tetapi tadi saya sempat ngobrol dengan security-nya, minta izin untuk liputan video di dalam, ternyata tidak boleh. Dan ini juga semua antrian dari luar semua, seperti itu. Nanti kalau sudah dipanggil antrian baru ke dalam, karena terkait dengan social distancing dan physical distancing. Nah, setelah dari bank itu keterangannya akan ditelusuri dalam waktu 10 hari kerja. Jadi saat itu hari ini tidak dapat report laporan, hanya penerusan laporan. Cuman ATM langsung diganti dan akun M-Banking saya bisa diaktifkan kembali. Dan ini bisa kita lihat setelah diaktifkan kembali akun M-Banking saya. Nah, ini yang di akun M-Banking saya, ini riwayatnya dimulai dari yang paling bawah tanggal 14. Ini saya top up ke OVO 500.000, 501.000, kemudian atasnya lagi 101.000, ke OVO lagi, atasnya juga 101 ke OVO lagi, atasnya lagi 501 ke OVO lagi, atasnya lagi begitu juga ke OVO lagi. Terus ke atas ini di tanggal 14, tanggal 15-nya, ini yang paling bawah ini ke Bigo Live 1 juta, atasnya lagi 1 juta, atasnya lagi 1 juta, terus panjang ini. Nah, terus sampai ke atas tuh merah semua. Nah, ini ada yang biru ini saat saya setor tunai. Nah, 2 kali setor tunai baru ketahuan bahwa saldo saya itu berkurang. Kemudian saya kuras, saya tarik, saya ada menarikan dan juga saya transfer ke rekening istri saya. Itu riwayatnya seperti itu. Nah, seperti itu. Jadi kesimpulannya bagaimana? Saya berkesimpulan, saya tidak mengatakan bahwasanya aplikasi Zoom Meeting itu berbahaya. Tidak ada kata-kata saya mengatakan bahwa aplikasi Zoom Meeting itu berbahaya. Kenapa? Karena aplikasi itu sendiri itu tidak mengandung malware dan spyware. Apa itu malware? Malware itu satu software yang memang dirancang khusus untuk masuk merusak jaringan-jaringan komputer, dan di dalamnya termasuk ada virus, ada trojan, ada juga worm, dan di situ sebenarnya spyware sendiri masuk. Nah, itu tidak mengandung malware dan spyware untuk aplikasi Zoom Meeting tersebut. Nah, kalau spyware-nya apa? Spyware itu ya software yang dipakai untuk mengintai data-data kita, bisa direkam, bahkan keberadaan kita di mana itu bisa diikuti. Ya sesuai namanya spy, ya. Spy itu mata-mata. Kalau seperti itu. Nah, di aplikasi Zoom tersebut tidak mengandung dua-duanya, jadi tidak berbahaya. Akan tetapi banyak kutipan-kutipan pernyataan dari sang pembuat aplikasi, yaitu Eric Yuan, yang isinya beliau sendiri minta maaf karena pengamanan aplikasi Zoom Cloud Meeting sendiri ini belum sempurna. Nah, kita mengutip dari beberapa pernyataan di media massa maupun di sosial seperti ini. Nah, itu. Nah, intinya gimana? Intinya silakan Anda pakai aplikasi Zoom Cloud Meeting, tetapi harus berbahaya, harus berhati-hati. Dan saya hanya mengatakan berhati-hati saja. Karena apa? Karena bisa mungkin Anda menjadi korbannya, saya menjadi korbannya, orang lain menjadi korbannya, atau tidak sama sekali. Karena kelemahan daripada pengamanan aplikasi Zoom Cloud Meeting ini dimanfaatkan oleh para hacker. Nah, hacker itu masuk mencari-cari korban itu secara random. Boleh Anda beralasan, saya sudah menggunakan selama 2 bulan aman-aman saja, saya sudah 3 bulan aman-aman saja. Silakan, saya kan tidak mengatakan berbahaya, tetapi berhati-hatilah.
Karena hacker ini masuk secara random. Mungkin Anda yang selama 2 bulan pakai tidak apa-apa, mungkin 3 bulan tidak apa-apa, mungkin yang baru masuk langsung kena hack, atau Anda suatu saat juga kena hack. Makanya berhati-hatilah, saya nyampaikan berhati-hatilah. Seperti saat kita mengantar tamu depan pintu, hati-hati ya Pak, hati-hati di jalan, keluarga dan sebagainya. Apa di jalan itu berbahaya? Belum tentu, bisa berbahaya, bisa tidak. Tetapi wajar kita mengatakan berhati-hati. Dan hanya tips dari saya, kalau memang Anda masih mau pakai aplikasi Zoom Group Meeting, 3 hal yang perlu Anda lakukan, yaitu yang pertama itu download dari situs resminya. Terus yang kedua, pakai aplikasi dengan versi terbaru, karena aplikasi versi terbaru itu sudah dilengkapi dengan penaman keamanan. Dan yang ketiga itu pakai aplikasi jangan yang gratis, yang berbayar. Karena yang berbayar ini fitur-fiturnya itu lebih lengkap, lebih ada pengamanan dan sebagainya. Itu tips dari saya. Dan ada saran dari beberapa rekan-rekan ahli IT itu titip pesan, kalau masih mau teleconference, silakan pakai alternatif yang lain yang tidak mengandung kontroversi, seperti misalnya kayak Google Meet, Google Duo, kemudian Webex, kemudian kayak Hangouts, Skype dan sebagainya, yang di dalamnya mengandung encrypsi hand to hand. Demikian tip dari saya. Kalau video ini Anda suka, silakan like. Kalau mungkin bermanfaat, silakan Anda share, dan tolong dibantu untuk subscribe-nya ya, karena subscribe itu suatu perbuatan baik yang mana yang bersangkutan tidak tahu. Itu menurut saya itu satu amal yang bagus. Kita berbuat baik kepada seseorang, tetapi yang bersangkutan orang tersebut tidak tahu, itu punya nilai yang lumayan tinggi, dan saya sering melakukan itu. Oke, semoga bermanfaat. Sekali lagi, kurang lebihnya mohon maaf. Bila itu wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.